Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang juga saya hormati Ustadz Zulhusni Widomo yang tadi baru saja memberikan tausiah kepada kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama tentu dengan tiada henti kita ucap syukur kepada Allah SWT karena hingga subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini. Tidak banyak orang yang mendapat kesempatan seperti yang kita dapatkan pada subuh hari ini. Maka pantas rasanya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya datang ke sini sebenarnya ingin mendengarkan tausiah. Jadi bukan memberikan sambutan. Tapi karena diminta, ya apalagi tadi juga disampaikan oleh Ustadz Zulhusni Widomo beberapa waktu yang lalu pernah ketika dia gerakan sholat subuh berjemaah di sini saya tidak hadir karena ada sesuatu halangan. Ya rasanya juga tidak salah kalau saya juga memanfaatkan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa kami sudah melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah ke 190 kali. Artinya sudah 190 masjid sudah kita kunjungi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Termasuk ke Sumbar, kita sudah pernah ke ke Tanah Datar, diundang oleh Bupati pada saat itu. Saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa sih sebenarnya gerakan sholat subuh berjamaah ini perlu digalakkan dan dimasifkan. Saya memahami kunci kehidupan seorang muslim itu diawali dari subuh hari. Kunci kesuksesan kita itu pada subuh hari. Kenapa demikian? Karena Allah saja memuliakan sholat subuh ini berbeda dengan beberapa sholat yang lain. Saya ingin katakan, mari coba kita lihat, kita cermati, dan ini sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Di dalam surat Al-Isra 78 itu Allah berfirman, Aqimis sholat liduluki syamsi ila khosakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Di sini Allah berfirman, dikatakan dirikanlah sholat, kata Allah, sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kemudian dirikan pula sholat subuh. Sungguh, kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk mencermati ini. Ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam, tergelincir matahari itu kapan? Tergelincir matahari itu ketika waktu zuhur. Waktu zuhur itu masuk ketika tergelincir matahari. Kemudian Allah katakan hingga gelapnya malam. Gelapnya malam itu isya. Artinya di sini ada 4 sholat yang kita akan lewati: zuhur, asar, maghrib, isya. Allah sebutkan sekaligus, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kemudian Allah katakan, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Di sini yang harus kita cermati betul, tersendiri. Sungguh, kata Allah. Sungguh ini kata-kata sumpah ini. Sungguh, kata Allah. Subuh itu disaksikan malaikat. Jadi kalau saya ingin analogikan, misalnya katakanlah yang saya hormati Ustadz Zulhusni Widomo, kemudian
Bapak, Ibu, hadirin sekalian juga yang saya hormati. Kira-kira mana yang dua sebutan ini yang saya posisikan pada yang lebih terhormat? Yang sendiri. Karena dia disebut secara tersendiri. Ustadz Domo ini saya sebut sendiri. Sementara Bapak Ibu sekalian saya sebut secara bersama-sama. Allah tadi mengatakan demikian. Dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Di situ ada 4 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Sekaligus Allah sebut. Tetapi ketika giliran sholat subuh, Allah katakan, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Artinya, sholat subuh ini tersendiri Allah muliakan, berbeda dengan yang lain. Ini kunci. Ini poin. Artinya, waktu subuh ini sungguh sangat luar biasa. Di sini kadang-kadang kita tidak ingat, kita tidak melihat bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan kunci keberhasilan hidup umat Islam itu di subuh hari? Setiap hari kita tidak pernah tidak, apakah kita berdoa sendiri ataupun mengaminkan doa yang dipimpinkan oleh pemimpin doa. Kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang selalu kita sebut doa sabu jagat. Di dalam surat Al-Baqarah 201. Apa di situ dikatakan? Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan berikanlah kami kebaikan hidup di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Setiap hari kita minta, apapun doa, sebelum doa itu diakhiri, selalu diucapkan doa sapu jagat ini. Artinya, cita-cita umat Islam itu untuk mendapatkan kebaikan di dunia, untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, dan minta dihindarkan dari api neraka. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, ada nggak harapan kita minta supaya Allah memenuhi itu? Ada, pasti. Tidak mungkin kita minta tanpa suatu harapan itu dikabulkan Allah. Sementara kunci untuk pengabulan itu ada di subuh hari. Kenapa saya katakan di subuh hari? Allah mengatakan melalui lisan Rasulnya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasul, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita minta diberikan kebaikan dunia, sementara kalau kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu Rasul janjikan bahwa Allah itu akan memberikan dunia dan segala isinya. Di dalam dunia dan segala isinya ada nggak kebaikan dunia itu? Ada. Sementara kita minta diberikan kebaikan dunia. Rumus untuk memenuhi kebaikan dunia itu ada di subuh hari. Ketika kita memenuhi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Saya ingin berikan analogi begini. Katakanlah ketua Masjid Al-Ikhlas didatangi seorang musafir atau orang datang dari jauh. Tahu-tahu datang muncul dia di masjid ini. Pak, saya haus Pak. Saya lapar Pak. Tolong berikan saya segelas minuman, tolong berikan saya sepiring makanan. Terus sama ketua masjid bilang, oh iya Pak, Bapak pergi ke sana, itu di meja sana itu segala minuman ada kita siapkan di sana. Untuk siapapun orang yang mau minum di sana. Segala makanan sudah kita siapkan di sana. Silakan Bapak ke sana. Tapi orang itu tidak pernah mau menggerakkan kakinya menuju ke tempat sana. Kira-kira hilang nggak hausnya? Tidak hilang. Kira-kira hilang nggak laparnya? Tidak hilang. Tadi kita minta kepada Allah diberikan kebaikan hidup di dunia. Minta diberikan kebaikan hidup di akhirat. Terus Allah berikan. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan di dunia itu melalui lisan Rasulnya, datang ke masjid subuh hari. Laksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Kau dapat dunia dan segala isinya. Artinya kau dapatkan kebaikan dunia yang kau minta itu.
Sementara kita tidak pernah datang ke masjid di subuh hari, tetapi setiap hari kita minta kepada Allah. Jadi antara yang kita minta dengan apa yang kita lakukan ini tidak nyambung. Kita minta diberikan kebaikan hidup di dunia, tetapi ketika Allah mengatakan datang kamu subuh hari di masjid, karena di sana jangankan kebaikan dunia, dunia dan segala isinya pun kan kamu dapatkan, tapi dia tidak pernah mau datang subuh-subuh. Ini tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Itulah kunci kehidupan. Kemudian yang kedua, saya juga ingin katakan, kenapa subuh hari ini menjadi penting? Yakin nggak Bapak Ibu bahwa suatu saat akhir kehidupan kita ini nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah? Pasti. Berarti semua kita akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, yaitu pengadilan Allah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan sebuah pengadilan di dunia, contoh misalnya katakanlah seorang Edi Natar terdakwa di pengadilan, dinyatakan bahwa Edi Natar ini orang yang bersalah, padahal sesungguhnya saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah, tetapi opini sudah terbentuk mengatakan Edi Natar ini orang bersalah. Kira-kira apa yang saya butuhkan pada saat itu? Saya membutuhkan ada seorang saksi yang mau bersaksi di pengadilan itu mengatakan bahwa Edi Natar itu tidak bersalah. Betul tidak? Kalau perlu saya bayar berapapun uang yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan saksi itu supaya saya terhindar dari hukuman. Ini pengadilan. Artinya pengadilan dunia saja kita membutuhkan sebuah saksi. Sekarang kita lihat pengadilan akhirat. Berarti di pengadilan akhirat nanti juga kita membutuhkan saksi. Tadi di ayat yang saya bacakan di surat ke-17 ke-78 tadi, bahwa sungguh kata Allah, bahkan Allah itu bersumpah, sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi kesaksian malaikat ini nanti sangat kita butuhkan di pengadilan Allah. Sangat kita butuhkan. Termasuk apa? Kaki kita ini akan juga bersaksi. Di dalam surat Yasin 65 itu sangat jelas, bahkan sebagian kita mungkin sudah hafal. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka, maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Masa lalu itu ya sekarang ini, Pak. Masa lalu yang nanti ketika kita di pengadilan Allah itu ya sekarang ini. Apa yang kita lakukan terhadap kaki ini? Itu sebabnya kenapa saya berupaya setiap subuh dalam berbagai kesempatan saya pindah dari satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid. Karena saya ingin kaki saya ini besok bersaksi dengan begitu banyaknya. Itu sebabnya di pengadilan Allah itu nanti kita akan membutuhkan saksi. Jadi pada hakikatnya ketika kita masuk ke subuh hari, setiap hari kita sedang menyiapkan 3 saksi untuk menghadapi pengadilan Allah. Pertama, malaikat yang menyaksikan kita sholat di subuh hari ini. Yang kedua, tangan kita yang mengangkat dengan menyebutkan Allahu Akbar. Yang ketiga, kaki kita ini akan bersaksi. Itulah sebabnya kenapa gerakan sholat subuh berjemaah itu menjadi sangat penting kita masifkan. Apalagi ketika saya kemarin masih menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin kepada Allah suatu saat. Saya tidak pernah berpikir hasilnya, apakah dengan hasil itu nanti akan sukses atau tidak. Saya mengajak orang masuk ke masjid di subuh hari, bukan itu urusannya. Karena urusannya besok saya akan ditanya kepada Allah, ditanya oleh Allah, apa yang sudah kau lakukan terhadap masyarakatmu. Ketika saya sudah melakukan itu, insya Allah saya dengan tenang saya bisa menghadapi pengadilan Allah. Itulah sebabnya kenapa saya selalu mengajak semua masyarakat ini untuk gerakan sholat subuh berjemaah. Kebetulan ketuanya gerakan sholat subuh berjemaah itu adalah
Ustadz Zulhusni Domo, dan saya di situ berada pada posisi sebagai ketua Dewan Penasihat. Dan kalau tidak sedang dalam hubungan gerakan sholat subuh berjemaah, saya berupaya pindah dari satu masjid ke masjid lain. Tujuannya apa? Saya ingin memperbanyak kaki saya ini menjadi saksi di pengadilan Allah. Itulah sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sedikit pemahaman kita terhadap kenapa harusnya kita mempersiapkan diri itu sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Tidak ada satu jaminan pun setelah kita bersama-sama di masjid ini keluar nanti kita masih akan bisa hidup di buminya Allah ini. Oleh karena itulah perlu kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu subuh hari ini, karena kesuksesan hidup seorang muslim itu diawali di subuh hari. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.